Pernah nggak sih ngerasa pikiranmu tuh kayak hamster yang lari di roda putar? Muter terus, nggak berhenti, tapi ya nggak kemana-mana. Nah, inilah momen di mana pikiran yang harusnya jadi senjata andalan kita malah berbalik jadi musuh yang paling bikin ngeri. Coba deh, ingat-ingat. Pernah nggak kamu tiduran malam-malam, malah ngulang-ngulang kejadian atau obrolan yang udah lewat, terus nganalisis setiap detil kecilnya dan jadi cemas mikirin besok gimana? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ini nih, intinya overthinking. Jadi, overthinking tuh apa sih sebenarnya? Menurut Siloam Hospitals, ini tuh kecenderungan buat mikirin sesuatu terus-terusan dengan intensitas yang berlebihan dan tanpa henti. Gini deh bayangin ya, berpikir kritis itu kayak kita menyelam, punya tujuan, jelas mau kemana. Nah kalau overthinking, itu kayak kita tenggelam di pusaran air, muter-muter di situ aja nggak bisa keluar, pikiran kita kejebak. Terus gimana cara kita tahu kalau kita lagi overthinking? Ada beberapa tanda yang gampang banget dikenali. Misalnya, kita bolak-balik muter ulang kejadian di kepala. Terus, jadi susah banget ambil keputusan. Takutnya salah pilih kan? Semua hal kecil dianalisis berlebihan. Dan yang paling sering, pas mau tidur otak nggak mau diajak kompromi. Jalan terus. Alhasil, kita jadi cemas terus mikirin masa depan. Apalagi di zaman sekarang ya, tekanannya tuh makin parah. Media sosial kayak Instagram atau TikTok itu kan bikin kita banding-bandingin diri terus. Jadi ngerasa kurang ini, kurang itu. Tambah lagi tekanan dari sekolah atau kampus. Wah, udah deh jadi kombinasi sempurna yang bikin pikiran jadi makin ruwet. Terutama buat mahasiswa. Nah, dampak pertamanya, dan ini yang paling kerasa di kerjaan atau kuliah kita, ya di produktivitas. Yuk kita lihat gimana caranya overthinking ini bisa ngebajak kesuksesan kita. Nah, ini nih poin pentingnya. Masalah utamanya itu kelumpuhan. Jadi, pas kita kebanyakan mikir, kita jadi cemas, terus jadi susah ambil keputusan, dan ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya nunda-nunda kerjaan, tugas numpuk, dan rasa percaya diri kita anjlok. Nah, yang menarik di sini adalah datanya. Ada penelitian dari Budiman dan kawan-kawan yang nemuin korelasi negatif yang kuat. Gampangnya gini, angka minus 0,65 ini artinya kayak jungkat-jungkit. Semakin sering kita overthinking, semakin anjlok produktivitas belajar kita. Jadi ini bukan cuma perasaan loh, ini fakta yang bisa diukur. Dan lihat deh, angka ini, studi dari Universitas Indonesia nemuin kalau 65% mahasiswa yang suka overthinking, produktivitas akademiknya menurun. Itu lebih dari setengahnya loh. Ini nunjukin kalau masalah ini tuh luas banget dampaknya dan benar-benar nyata. Grafik ini ngegambarin hubungannya dengan jelas banget. Data dari mahasiswa di Palembang ini nunjukin tren yang nggak bisa dibantah. Seiring naiknya stres atau tekanan mental, kinerja akademik cenderung turun. Titik-titik di grafik itu bukan cuma data ya, itu cerita perjuangan setiap mahasiswa. Tapi, masalahnya tuh nggak cuma soal nilai atau hasil kerja aja. Dampaknya jauh lebih dalam dari itu. Overthinking itu ancaman serius buat kesehatan. Ada harga mahal yang harus dibayar. Nggak cuma sama pikiran kita, tapi juga sama badan kita. Kalau dari sisi mental, wah ini dampaknya berantai. Overthinking bisa memicu cemas dan depresi, ngerusak kepercayaan diri, dan pastinya ganggu tidur. Ini bikin kita capek mental terus-terusan, dan akhirnya jadi pengen narik diri dari pergaulan yang malah bikin semua makin buruk, kayak lingkaran setan gitu. Dan nggak berhenti di situ. Pikiran yang stres itu ngaruh ke badan. Badan kita ikut nanggung bebannya loh. Dampak fisiknya ini jujur kadang bikin kaget. Stres kronis karena overthinking bisa bikin masalah pencernaan, memperparah penyakit kulit, bahkan ganggu fungsi jantung, bisa sampai nyeri dada atau pusing. Dan yang pasti, bikin kita lemes terus-terusan, capek yang nggak hilang cuma dengan istirahat. Oke, cukup soal dampak buruknya. Sekarang, saatnya kita balikin keadaan. Waktunya kita ambil alih lagi kendali atas pikiran kita. Sekarang, yuk kita siapin peralatannya. Ini dia strategi-strategi buat merebut kembali pikiranmu dari cengkeraman overthinking. Ada 5 langkah praktis yang bisa kamu coba. Pertama, kenali polanya. Kesadaran itu langkah pertama. Kedua, tantang pikiranmu. Coba deh tanya ke diri sendiri, ini pikiran beneran fakta atau cuma rasa takut aja ya? Ketiga, fokus bertindak. Pecah masalah besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjain. Keempat, latihan relaksasi. Kasih jeda buat sistem sarafmu, bisa dengan napas dalam atau olahraga. Dan kelima, cari dukungan. Ingat, kamu nggak harus nanggung ini sendirian. Nah, jadi intinya tuh ini, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kalau kita terlalu fokus mikirin rencana B dan C, padahal rencana A aja belum dicoba, ya kita bakal stuck di situ aja.
Aksi, sekecil apapun, itu obat paling manjur buat ngelawan kelumpuhan karena overthinking. Jadi, setelah kita bahas semua ini, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Pikiran mana yang mau kamu lepasin hari ini? Memilih untuk melepaskan satu pikiran negatif aja, itu bisa jadi langkah pertama kamu menuju kebebasan mental. Dapatkan e-book Stop Overthinking, 5 langkah keluar dari jerat pikiran berlebihan sekarang juga, dan mulai perjalananmu menuju pikiran yang lebih jernih dan hidup yang lebih bermakna. Klik link di deskripsi sekarang juga.